Halo semuanya, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya Loli ini sepertinya semakin meruncing ya. Kalau ada yang bilang bahwa tidak ada yang namanya mantan anak, tapi kalau menurut Nikita Mirzani, dia adalah mantan anak saya dengan berbagai macam cerita yang aku yakin kalian sudah tahu. Yang paling ngebuat aku gelisah ya dengan melihat keresahan di masyarakat dengan video-video viral mereka terakhir ini adalah dengan statement bahwa Nikita Mirzani itu sudah tahu bahwa Loli telah berbadan dua, antara telah atau tengah. Maksudnya gimana? Kalau telah artinya memang sudah dibuang, atau kalau tengah artinya memang masih berbadan dua. Dan satu hal yang ngebuat aku miris ya dengan kasus ini, sekarang itu ada kayak pro dan kontra gitu loh. Ada yang mendukung Nikita Mirzani, ada juga yang sebaliknya mendukung dari Loli sendiri. Kita akan coba bahas dari kedua belah pihak. Menurut aku, kejadian ini tuh adalah sebuah cerminan dari keadaan masyarakat di Indonesia yang mengalami ini tuh banyak teman-teman. Nggak, karena mereka kebetulan aja adalah sosok public figure, jadi menjadi perdebatan di nasional ya. Tapi di lingkungan sekitar kita juga nggak munafik loh. Ada banyak yang seperti ini. Jadi kita bisa cek aja dari sekeliling kita atau jangan-jangan kalian juga salah satu yang mengalami hal seperti ini. Adanya keributan antara keluarga dihubungkan juga dengan pihak ketiga, masalah asmara juga. Kita coba lihat dulu rekaman Nikita Mirzani yang di sini itu settingan ya, aku nggak tahu beneran atau enggak. Ini detik-detik Nikita Mirzani lupakan matikan live pada saat membahas tentang badan duanya Loli. Apakah ini sengaja untuk dipublikasikan ataukah nggak sengaja? Kita coba simak dulu yang berikut ini teman-teman. Nutupin, pakai hijab cuma nutupin buat kebuntingannya itu. Makanya ada sekarang udah digugurin tuh kandungannya tuh. Emang, aduh nggak tahu lah itu. Udah teman-temannya kan yang udah nipu uang orang, bawa kabur uang orang. ratusan juta loh itu. Gila, sampai 400 juta. Semua orang dipinjem-pinjemin, bawa-bawa nama gue. Gak ada yang berani ngelapor karena itu anak gue kan anjing. Laporin aja tuh harusnya tuh orang-orang tuh. Gue udah bilang sama si Cindy dan kawan-kawan, lo kan pada diutangin nih, dan utangnya juga lumayan. Lo laporin, jangan takut, kan salah dia. Malah kan si Cindy yang diancam kan sama dia. Gila, udah ada video telanjang. Gua aja kayak begini nggak ada gua video-video telanjang. Emang sinting ya. Dia itu yang disupport netizen sih dia itu. Dia tuh paling demen tuh kalau dia disupport sama netizen, besar kepala dia itu. Emang. Dia happy banget kayak gitu. Oke. Dia tuh ngebela ini apa? Kasihan lo kayak gimana pun anak lo, ya anaknya nggak tahu diri kalau anaknya juga bisa baik sama orang tua. Nggak masalah deh. Gila, sampai keluarga gue aja udah nggak peduli loh tuh anak mau ngapain. Oke, jadi poin yang disampaikan Nikita Mirzani, kita lihat sudut pandang dari seorang orang tua gitu ya. Orang tua mana sih yang nggak kecewa ya dengan putrinya yang sudah diberikan semaksimal mungkin, terlepas ada pro kontra di luar sana. Tapi kita bisa pastikan bahwa kehidupan Loli itu yang tersorot media sejak dia masih kecil ya, dia itu selalu mendapatkan kelas pertama, fasilitas yang pertama, dan tidak ada kayak anak-anak kayak di kampung-kampung kalau orang tuanya sulit ekonomi dihajar dan sejenisnya. Loli itu jauh dari situ. Sekolahnya sekolah bagus, lesnya juga mahal-mahal. Orang tua mana yang nggak kecewa pada saat ada kejadian ya, awalnya adalah pada saat dia sedang sekolah ke luar negeri tapi malah terjadi drama tersebut. Dan sekarang pada saat pulang pun dia membuat sebuah hal yang sepertinya mencoreng nama baik seorang Nikita Mirzani. Dikatakan bahwa tadi berbadan dua, terus juga sudah dihilangkan calonnya tersebut. Dan siapakah bapaknya? Kalau aku tangkap dari banyaknya video dan panjangnya durasi Nikita Mirzani ngomel-ngomel, dugaannya adalah katanya tukang semir. Aku nggak tahu nih, ini tukang semir siapa? Apakah beneran tukang semir ataukah untuk olok-olokan nama seseorang? Yang tahu tolong tuliskan di kolom komentar ini. Nah, kemudian juga mengenai uang. Si Nikita Mirzani juga bilang bahwa Loli itu punya utang sama banyak orang, ngebawa nama-nama saya itu yang udah ngebayarin gitu kan ya. Saya itu sudah tahu sebenarnya tentang kejadian ini, bahkan saya menutupinya, bahkan saya bantu ngebayarin semua itu, tapi saya nggak saya bahas, nggak saya ungkit-ungkit ke media itu sejak dua bulan lalu.
Ini karena saya udah nggak kuat lagi katanya. Dia merasa emosi dengan Loli kan juga suka live dan sejenisnya yang mengindikasikan ada beberapa hal yang sangat membuat Nikita tuh sakit hati. Salah satu perkataan Loli yang menurut dia ngebuat dia sakit hati adalah katanya begini, saya itu tidak pernah minta dilahirkan dari rahimnya Nikita Mirzani. Kalaupun saya bisa memilih, saya nggak mau dilahirkan dari dia. Pasti ya, seorang ibu yang telah memberikan segitu banyak hal yang strugglingnya dia hadapi saat itu, memberikan yang terbaik, pasti sangat sakit hati sekali. Kalau untuk sakit hati Nikita Mirzani itu adalah valid. Dan ini juga satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita seorang anak gitu ya, bahwa yang namanya ibu juga adalah manusia biasa, tidak semua orang tuh punya batas level sabar yang sama, apalagi dengan perlakuan dia yang telah memberikan terbaiknya. Kecuali gini ya, kalau Nikita Mirzani ini ibu yang tidak bertanggung jawab, suka ngegaplokin anaknya, nggak ngasih fasilitas pendidikan yang baik, suka melakukan hal-hal yang nggak benar buat putra atau putrinya, bolehlah anaknya melawan seperti itu, kayaknya kita masih bisa pahami. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Nah, sekarang kita bahas adalah dari sisi Lolinya. Nah, dari sisi Lolinya, ya anak di bawah usia 18 tahun secara fisiologi ya, secara fisik itu ada bagian syaraf di otaknya itu yang masih belum terhubung secara sempurna, yang artinya dia nggak bisa berpikir secara komprehensif. Sayangnya, dengan ini adalah salah satu kayak dua sisi fasilitas dan juga kepopuleran yang dimiliki oleh seseorang. Kalau itu tidak dijadikan hal yang baik, dimanfaatkan, itu justru malah bisa menghabisi dia sendiri. Nikita Loli, kalau aku lihat, dia ini memang termasuk yang karakternya keras, teman-teman, dan dia merasa bahwa dengan kondisi ibunya yang dengan pro dan kontra, kemudian juga dengan berganti-ganti bapak, kita nggak bisa munafik loh. Pada saat seorang anak kemudian melihat ibunya itu putus pernikahan, yang disakiti, yang tersakiti dari sebuah proses perceraian tersebut adalah ya buah hati anak gitu loh. Apalagi Nikita Mirzani juga 3 kali, I'm sorry if I'm wrong gitu. Tapi dari 3 kali kejadian Nikita Mirzani di hubungan asmara yang seperti itu, yang tersakiti juga aku yakin adalah anak-anaknya juga. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat dari sudut pandangnya Loli dulu. Loli pun juga merasa bahwa selama ini memang dia mengakui mendapatkan fasilitas kelas A, B, C, D, hal-hal yang dia dapatkan itu luar biasa. Tapi pada saat dia sempat ada hal-hal detail yang disampaikan dari timnya Nikita Mirzani, bahwa dia pernah kabur, loncat dari kamar, ketemu sama cowoknya, habis itu dia jatuh, terkena noda merah di mana banyak-banyak, ya itu salah satu indikasi bahwa dia ngerasa kayak hidupnya terkekang. Tapi aku paham sih, dengan kondisi seperti itu, yang dilakukan Nikita Mirzani sudah tepat. Karena ya ada kejadian nih, salah satunya menurut si Mail yang cerita bahwa dulu Loli ada satu kejadian, pada saat itu ada tukang AC katanya benerin di rumahnya. Dia sengaja keluar pakai celana dan baju yang mengundang dan kemudian melakukan gerakan-gerakan yang terlalu seperti itu. Nah, mungkin dengan laporan-laporan seperti ini yang disampaikan ke ibunya udah ngerti bahwa oh Loli ini masih usia yang sangat remaja, takutnya dia cuma seru-seruan, bercanda-bercandaan, takutnya dimanfaatkan sama orang lain. Dan ternyata memang betul sih. Aku lihat dari beberapa waktu terakhir ini, Loli itu sepertinya dimanfaatkan oleh sejumlah orang ya, untuk popularitas mereka mungkin, untuk mendapatkan, I don't know, tiap orang tuh punya keinginannya masing-masing, dan efeknya adalah ya seperti itu. Nah, itu adalah sudut pandang dari Loli yang aku juga prihatin. Tapi dengan usia dia yang sudah dewasa, usia 16 tahun atau 17 tahun sekarang, itu berbeda sama usia pada saat 16-17 tahun di tahun 90-an atau 2000-an. Karena berbeda ya. Kalau anak-anak zaman dulu, kayak aku usia 16 tahun, kerjaan gue paling cuma ke sekolah, ngebantuin emak, warung, gitu doang kan ya. Masak ya, karena berasal dari keluarga yang sangat pas-pasan. Nah, tapi kalau anak-anak zaman sekarang, itu kan berbeda ya, apalagi Loli punya fasilitas yang sebegitu banyak. Satu hal yang aku prihatin dengan Loli adalah dengan hubungan asmaranya. Kesannya, kalau aku tangkap, Loli ini kan rela gitu ya, melawan emaknya.
segala macam itu dilawan hanya demi asmara cinta. Itu hal yang manusiawi sih, apalagi di usia-usia belasan tahun seperti ini. Tapi kalau memang betul apa yang dikatakan Nikita Mirzani bahwa dia sudah berbadan dua, dan dia kan juga sudah putus yang katanya disebut sama tukang semir tersebut. Itu juga sebenarnya aku kasihan loh ngelihatnya ya. Dia udah mengorbankan semua hal, tapi ternyata dia juga ditinggalkan. Dan secara ekonomi, kalau aku lihat Loli juga hidupnya ya oke lah, pas-pasan, jauh lah dibandingkan pada saat dia tinggal dengan Nikita Mirzani. Tapi sekali lagi yang namanya hidup kan tidak melulu mengenai materi, tetapi sangat disayangkan ya. Banyak orang bilang bahwa sayang banget ya udah ngabisin uang miliaran buat sekolah di Inggris, terus juga fasilitas yang luar biasa, tapi dia malah kabur untuk sesuatu hal yang sekarang malah dia ditinggalkan. Dulu ada banyak hal dulu orang-orang yang dekat sama dia, tapi sekarang satu persatu meninggalkan dia. Terkait juga dengan isu katanya dia menipu, ada sejumlah orang yang dihutangin uang sampai 400 juta. Nikita Mirzani juga sudah berbaik hati menurutnya untuk membayari sebagiannya, tapi selanjutnya aku rasa ya nggak usah dibayari lagi, laporin aja polisi. Tapi aku paham sih, yang mereka juga dihutangin sama si Loli kalau benar ya mereka juga serba salah. Kalau dilaporin, Loli masuk penjara, uangnya hilang, nggak bisa dibalikin gitu. Kan kalau sudah seperti itu, kita lihat dari kasus-kasus yang banyak, kalau ada orang ditipu, udah di penjara, ya uangnya dibalikin juga gitu. Makanya coba diselesaikan secara kekeluargaan. Itu yang bisa aku bahas mengenai drama kasus selebriti di Indonesia ini, yang ini juga sebenarnya banyak terjadi di masyarakat Indonesia, hubungan antara keluarga, baik orang tua dan anak, ibu, bapak, dan juga anaknya atau salah satunya, itu juga sering terjadi konflik seperti ini. Makanya banyak kasus kriminal kan ya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita juga. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Nikita Mirzani. Kalau memang sudah dikatakan bahwa Loli adalah mantan anak saya, ya sudahlah, itu adalah keputusan dia karena mereka adalah yang menjalaninya. Dan kita sebagai penonton hanya bisa mengambil pelajaran. Don't take it for granted. Sebagai seorang anak, jaga sikap kepada orang tua. Begitupun juga sebagai orang tua, ya pintar-pintar juga bagaimana memilih kata-kata dan juga bersikap kepada anak juga. Karena apapun yang dilakukan itu akan terserap memorinya sampai mereka tidak ada lagi di dunia ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya. Bye.